Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah English Indonesia Interpretation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Q&A seputar English Indonesian Interpretation. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah pertanyaan yang sudah diberikan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman tentang interpretation yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Secara prinsip, interpretation dan translation merupakan kegiatan alih bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu interpretation explain the meaning, sedangkan translation itu adalah to give the meaning. Jelaskan bagaimanakah perbedaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu perbedaan translation dan interpretation secara umum. Yang pertama adalah interpretation itu real time, sedangkan translation itu flexible time. Kemudian interpretation itu explain the meaning. Kemudian translation to give the meaning. Jadi secara literal itu sudah jelas bahwa kalau explain itu menjelaskan, mencari makna yang pas sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh bahasa target. To give the meaning yaitu mencari padanan yang pas. Dalam artian, karena translation itu adalah berhubungan dengan writing atau written text, sehingga dia perlu mencari padanan dan susunan yang pas, baik secara struktur, makna, ataupun tata bahasa, sehingga dia dapat disampaikan secara sistematis. Sementara interpretation itu explain the meaning. Ketika kita berkomunikasi secara langsung seperti interpretasi ini, kita tidak perlu menyamakan struktur bahasanya. Kita hanya dibebankan untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh bahasa sumber. Artinya interpreter berhak menginterpretasi kemudian menyampaikan dengan bahasanya sendiri, tetapi tidak lari dari makna yang disampaikan oleh bahasa sumber. Sementara seorang translator dalam kegiatan translation itu dia harus mencari struktur yang pas, susunan yang pas, pola yang pas, sehingga dia bisa sama kualitas tulisan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Sederhananya adalah seorang interpreter itu dapat memberikan pemahaman kepada audiens dalam bahasa target dengan gayanya sendiri. Jadi saya kira sudah jelas dan dapat dipahami ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Makna, budaya, dan ketepatan ekspresi merupakan aspek utama dalam proses interpretasi. Term ini terkait erat dengan semantik, pragmatik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik. Jelaskan bagaimana keterkaitannya masing-masing. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai dari makna. Yang kita tahu bahwa interpretasi itu adalah menjelaskan makna dari bahasa sumber ke bahasa target. Kalau bicara makna, berarti dia berhubungan dengan semantik dan pragmatik. Semantik itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan makna secara literal. Sedangkan pragmatik itu berhubungan dengan makna secara non-literal. Jelasnya yaitu semantik itu berhubungan dengan word relation. Jadi setiap kata, setiap bahasa itu memiliki relasi makna masing-masingnya. Itu berhubungan dengan semantik. Kalau pragmatik berhubungan dengan konteks dan politeness. Pragmatik ini adalah berhubungan dengan cara berbahasa sesuai dengan keadaan, sesuai dengan konteks dan kesopanan. Selanjutnya kita masuk kepada ketepatan ekspresi. Bicara ketepatan ekspresi, dia berhubungan dengan pragmatik. Karena pragmatik ini mempelajari tentang bagaimana seorang penutur bahasa mengekspresikan bahasa secara benar sesuai dengan konteks. Selanjutnya,
Ketepatan ekspresi ini berhubungan juga dengan sosiolinguistik dan antropolinguistik. Sosiolinguistik itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan status dan kelas. Dan antropolinguistik itu berhubungan dengan habit dan tradition. Jadi, kalau kita tahu status atau kelas seseorang, kita bisa mengukur atau memberikan penjelasan makna yang sesuai dengan standar bahasanya. Jangan-jangan nanti ketika kita berkata, interpretasi yang kita berikan bisa menyinggung misalnya. Padahal dari segi budaya di bahasa sumber seperti bahasa Inggris, katakanlah dia tidak masalah, tapi ketika dia di bahasa target bahasa Indonesia, dia bisa menjadi masalah. Hal yang sepele seperti itu perlu diperhatikan. Misalnya saja, di bahasa Inggris, untuk merujuk kepada orang yang lebih tua, dia bisa memanggil nama saja. Katakanlah dia John. Orang yang lebih kecil, mau besar, mau sama besar, dia tetap manggilnya John. Hey John, you. Semua tetap bisa melakukan dalam bahasa Inggris. Namun ketika dalam bahasa Indonesia, itu akan menjadi salah ketika anak kecil atau dia orang yang terhormat kita panggil sebagai John. Tapi di Indonesia ditambahkan dengan embel-embel, misalnya Mr. John, Pak John, Uncle John, dan segala macam. Hal yang sepele itu kadang mempengaruhi. Jadi kita perlu memahami secara sosiolinguistik dan antropolinguistik. Kemudian kita lihat aspek budaya. Kalau kita bicara aspek budaya, sudah jelas dia berhubungan dengan sosiolinguistik dan antropolinguistik. Jadi secara keseluruhan, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik ini adalah kajian dari linguistik yang berhubungan dengan bahasa dan bagaimana cara dia berkomunikasi, struktur-struktur bahasa. Jadi untuk lebih jelasnya itu, pelajarilah kembali ilmu-ilmu linguistik. Mungkin bisa dilihat video-video tentang linguistik mulai dari semantik, pragmatik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik yang ada di channel YouTube saya. Oke ya. Itu secara intisarinya sudah saya berikan, detailnya nanti belajar sendiri. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Dalam English Indonesia Interpretation yang menjadi bahasa sumber sudah jelas bahasa Inggris karena dia English Indonesia Interpretation. Namun bahasa sumber ini diklasifikasikan dalam 3 aspek, yaitu native, fluent, dan working. Jelaskan bagaimanakah diferensi antara ketiganya. Oke, kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa sumber. Jadi bahasa Inggris itu juga dibedakan, ada native, ada fluent, ada working. Native itu adalah first language. Dikatakan first language itu adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Itu biasanya daerah-daerah yang ya seperti Inggris, Amerika, Australia, itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jadi bahasa Inggrisnya itu disebut dengan standar Inggris atau bahasa Inggris standar. Kemudian kalau kita bicara tentang fluence, itu berhubungan dengan word Englishes. Jadi word Englishes ini adalah bahasa Inggris digunakan sebagai secondary language atau bahasa kedua atau bahasa ketiga. Katakanlah seperti Singapura, Thailand, Philippines gitu. Jadi orang yang menggunakan bahasa Inggris tapi tidak standar, dia mempunyai gaya masing-masing gitu. Selanjutnya kita lihat ada working. Working ini berhubungan dengan English for specific purpose. Jadi setiap bidang itu mempunyai bahasa Inggris dalam bidangnya. Maksudnya di sini adalah setiap bidang, katakanlah ekonomi, sains, hukum, dan segala macam itu dia mempunyai bahasa dan istilah-istilah sendiri dalam berbahasa. Sehingga itu disebut dengan bahasa Inggris for specific purpose. Dia dengan bahasa Inggris untuk tujuan tersendiri sesuai dengan bidangnya. Jadi secara keseluruhan, native, fluent, dan working ini merupakan ragam bahasa atau variasi-variasi bahasa. Untuk lebih jelasnya, detailnya lihat kembali video tentang strategi dari interpretasi. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Terdapat 2 cara dalam melakukan interpretasi, yaitu focus group
dan escort. Jelaskan bagaimana perbedaan keduanya. Kalau kita lihat namanya focus group, saya kira sudah nampak bahwa interpretasi itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau ada forum-forum internasional yang dihadiri oleh banyak negara, itu banyak sekali interpreternya di masing-masing negara. Jadi disampaikan untuk orang banyak gitu. Jadi secara bersama-sama. Berarti escort ini berhubungan dengan pribadi atau hal-hal yang bersifat individual. Jadi dilakukan secara langsung. Samalah kita seperti guide, ya kan? Ketika pembicara mengatakan, kemudian interpreter langsung menyampaikan kepada audiensnya. Jadi secara jelas nampak bedanya, itu simple gitu. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Interpreter should read extensively in order to be updated with current event and trends. Jelaskan bagaimanakah maksud dari pernyataan berdasarkan prinsip interpretasi. Kalau kita melihat pertanyaan ini, hal ini berhubungan dengan tipe-tipe dari interpretasi atau spesifikasi dari interpretasi. Seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa tipe dari interpretasi itu kira-kira ada banyak itu. Dan diantaranya itu adalah ini, ada literary, financial, law, medical, scientific, dan technical. Jadi kita kaitkan dengan bahasa sumber tadi, ada English for specific purpose, yaitu bahasa digunakan oleh bidang-bidang tertentu sesuai standar dan kesepakatan dari bidang itu gitu. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan should read extensively, itu artinya berarti seorang interpreter itu harus memahami banyak hal tentang apa yang dia interpretasikan. Kalau dia bicara tentang financial, berarti dia harus update tentang financial sehingga yang diinterpretasikannya itu sampai. Jadi walaupun dia menginterpretasikan dengan caranya sendiri, tapi makna yang disampaikan oleh pembicara itu tidak lari dan pada akhirnya dapat dipahami oleh audiens. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Jelaskan bagaimanakah maksud dari cultural equivalent dan amplification. Oke, kita lihat cultural equivalence dan amplification. Kalau kita berbicara tentang ini berhubungan dengan interpretation strategies. Cultural equivalent itu adalah penyetaraan budaya. Penyetaraan budaya itu maksudnya adalah bagaimana budaya dari bahasa sumber ke bahasa target itu sama atau setara. Dalam artian dia bisa disampaikan dengan cara sendiri dan setara kedua-duanya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ini contoh yang sudah saya berikan pada penjelasan sebelumnya, saya ulang lagi, yaitu don't cry over spilled milk. Artinya jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Karena dia bersifat budaya, kita ambil maknanya. Maknanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang atau kekecewaan. Berarti kita padankan budayanya menjadi nasi sudah menjadi bubur. Begitu juga dengan contoh when in Rome do as Roman. Ketika di Roma lakukanlah seperti orang Roman. Di bahasa Indonesia kita padankan menjadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi setiap orang yang menginterpretasi mempunyai konsep budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau saya yang menyatakan seperti ini, jadi cultural equivalent-nya saya berikan seperti ini. Namun kalau orang yang lain, dia mungkin akan memberikan budaya atau interpretasi yang berbeda. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk kepada amplification. Amplification ini sama dengan description. Ketika suatu kata dalam bahasa sumber tidak ada di dalam bahasa target, sehingga strategi yang kita lakukan yaitu adalah aplikasi, yaitu mendeskripsikan kata itu. Katakanlah, kita lihat contoh yang sudah saya berikan juga, Romanesco. Romanesco itu dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada, karena di Indonesia tidak ada jenis ini. Sehingga kita langsung berikan deskripsinya. Sejenis sayuran seperti brokoli gitu. Ake, sejenis buah mirip buah leci gitu.
Jadi banyak bahasa-bahasa yang diadaptasi, tapi kita tidak punya padanannya. Kemudian kita bisa deskripsikan, kita jelaskan secara kalimat. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Lifting open to interpretation. Jelaskan bagaimanakah maksud dari pernyataan ini. Merujuk kembali kepada dasar dari interpretasi itu adalah communication the meaning. Bagaimana kita melakukan komunikasi. Kalau kita mengomunikasikan sebuah makna, berarti kita harus menyampaikan sesuatu kepada audiens. Jadi fungsi interpreter itu adalah menyampaikan makna, maksud dari seorang presenter, katakanlah bahasa sumber, kemudian diinterpretasikan ke bahasa target. Itu fungsi dari interpreter. Tapi ketika dia meninggalkan think open to interpretation, berarti dia berhubungan dengan apa yang tidak boleh dilakukan dalam interpretation. Jadi lifting open to interpretation itu artinya seorang interpreter tidak boleh meninggalkan interpretasi dari interpretasinya gitu. Katakanlah seperti ini, ada pembicaraan, kemudian interpreter mengartikan. Dalam bahasa Indonesia itu dia juga rancu, sehingga audiensnya juga butuh interpretasi untuk mendapatkan makna dari apa yang sudah diinterpretasikan dari interpreter. Artinya terdapat ruang-ruang interpretasi, sehingga interpretasinya itu tidak jelas. Sederhananya seperti itu. Jangan memberikan hal-hal yang tidak jelas atau rancu. Jadi interpretasi yang diberikan itu jangan sampai orang menelaah kembali apa yang kita katakan kalau kita sebagai interpreter. Oke, saya kira seperti itu. Untuk lebih detailnya, pahami kembali video-video tentang interpretasi yang sudah saya berikan. Jadi, untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa memahami interpretasi ini dengan jelas. Oke, baiklah. Saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, siramat makan pepaya, selamat laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.